Dadah. Udah? Itu dadahnya barusan direkam. Dadah. Dimasukin dadah. Dadah. Oke, kembali lagi bersama Trisan. Kita akan nge-review apa hari ini? Banda Neira dengan judul Sampai Jadi Abu. Debu. Ya, debu. Sampai jadi debu. Sampai jadi debu. Gila, dalam banget judulnya ya. Dalaman siapa? Lu udah pernah dengerin lagunya Banda Neira? Udah yang patah tumbuh yang hilang berganti kemarin. Dadah. Satu pengisi soundtracknya adalah si Banda Neira ini sih. Oke. Cuma kalau yang Sampai Jadi Debu ini kayaknya unik juga ya. Jelas itu kayaknya itu lagu romantis. Dalam maksudnya. Perlu denger lagunya. Oke. Ya udah kita dengerin lagunya dulu ya. Oke. Badai tuan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Kita udah dengerin lagunya. Udah tadi. Terus kalau dari lagunya tadi itu intronya panjang banget, men. Iya, intronya panjang ya. Terus baru kalau nggak salah menit ke berapa tadi ya? 2 atau 3 baru. Gua pengen ngantuk gitu. Baru Gila juga. Itu intro dibuat sepanjang baru itu, ada men. humming Ah. gitu. Dan kayaknya nggak banyak lagu yang intronya sepanjang itu 2 menit. Intronya baru ada 2 menit, apa tadi ya. namanya humming ya. Humming ya. Dimana dia caranya memulai suatu lagu biasanya tuh ada yang humming kayak gitu yang gimana tadi? Asik. Mantap banget Bang Salah ya? Pasti. Pokoknya gitu. Tadi kita udah dengerin. Kalau ngelihat dari liriknya sih biasa banget. Buat Kok biasa Kok banget biasa sih? bang? Iya, buat gue sih biasa gitu, biasa aja. Banda Neira ini dia lebih langsung mengungkapkan. Kalau dari segi lirik tuh kayak apa ya? Kalau menurut gue dari segi lirik sih sebenarnya manis banget. Badai tuan telah berlalu, terus salahkah ku menuntut mesra. Jadi kayaknya tuh entah ini pasangan atau ada 2 orang yang mungkin memiliki ikatan yang dekat. Terus ketika salah satunya masalah-masalahnya sudah selesai, boleh nggak aku menuntut sesuatu yang lebih nih gitu. Iya. Caranya dia nyanyi keren sih. Caranya dia nyanyi tuh nggak semua orang bisa bikin lagu Banda Neira yang karena cara dia membawainnya itu jiwanya bagus banget. sekali. Walaupun si liriknya nggak terlalu berat, tapi cara dia nyanyiin juga bagus. Mungkin kalau orang awam yang dengar ngerasanya kayak ini lagu terlalu simple kayaknya, ya nggak sih? Iya, iya. Cuma dentingan gitar kan ya? Betul. Piano, sorry, piano. Piano. Jadi Gintingan piano, genjrengan piano. Nah iya itu dia. tukar. Tukar ya. Setelah si badai tuan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra itu ada tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Kayaknya itu sebenarnya terdengar sekilasnya simple banget sih, sederhana banget liriknya. Tapi sebenarnya kalau didengerin berulang-ulang lagi si Banda Neira ini dengan nada-nadanya yang manis kayak gitu. Jadinya tuh sebenarnya ini dalam juga sih, karena tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Jadi pasangan itu ngerasa kayak bener-bener aman, ngerasa gue terlindungi nih, ya kayak gitu sih kalau dari lirik. Bisa jadi nggak sih kalau si Baik badai pertama ini. tuan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Mungkin nggak sih kalau mereka berdua lagi berantem? Iya gitu. Iya. Bisa. Badai Sesuatu itu yang kayaknya masalah ya. Masalah kayaknya ya. atau badai tuan telah berlalu. Itu kan berarti mungkin dia udah selesai kali ya masalahnya. Sekarang gue pengen seperti yang lo bilang tadi, menuntut mesra. menuntut mesra. Kalau tiap pagi menjelang kau di sampingku, karena udah selesai berantemnya gitu. Ku aman ada bersama. Ini lagi ngebaik-baikin nih kayaknya. Bener. Tapi ini kalau menurut gua jauh dari
kita nggak sedih-sedih banget lah gitu kayaknya ya. Tipe lagu yang nelangsa kali ya. Kayaknya bukan tipe lagu yang nelangsa tadi karena dari alunannya, walaupun alunannya dan alunannya itu pelan gitu slow, tapi kayaknya nggak dari sedih deh. Terus badai tuan telah berlalu, salah aku menuntut mesra, tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Oke, itu suatu ucapan syukur kayaknya. Terus kalau masuk ke bait keduanya, selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu. Itu, nah ini baru nih masuk dalam nih. Sampai kita tua, sampai jadi debu ya. Kayaknya it means forever deh. Iya sih. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu. Ini menurut gue sih bukan gombalan yang cheesy banget, tapi ngena sih sebenarnya, ngena banget. Yang liriknya ku di liang yang satu, ku di itu ngeri bro. Itu udah mati. Oh dengerinnya malam-malam kayaknya Udah agak mati. ngeri ya. Udah mati. Dia kuburannya di sebelahnya lagi. Iya. Intinya sih Selamanya sampai akhir maut hayat. memisahkan lah. Iya benar. Sampai maut memisahkan. Ini ada tambahan nih kayak nih. Apa tuh? Kan kalau dia kan liang ya, berarti dia cuma sampai liang doang. Jadi Kalau misalkan kalau lebih bagus lagi, ku di surga yang satu, kau di surga yang sebelahnya. oh. Berarti sampai ini forever tadi kan ini selamanya tuh panjang banget tuh sampai Surga yang satu, surga yang sebelah. Masalahnya yang sebelahnya nih surga tetangga, yakin nggak nih surga? Dadah. Gua nggak tahu ya, Nanti. nggak tahu. Bisa jadi surga di neraka deh. Bisa jadi, Bisa ke jadi, sebelahnya. Berarti nggak ketemu ya. Berarti bener masuk akal banget dia menciptakan lagu ini hanya sampai liang kubur. Iya, bener. Karena mungkin dia juga nggak tahu sebenarnya nih masuk surga atau masuk Oh, neraka. iya. Bener nggak? Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Berarti ini lagu yang rasional Iya. ya. Rasional nih. Berarti ini pinter banget Ini logical thinkingnya bermain sekali ya. Bisa lah ya, bisa. Pokoknya kita nge-review bebas ya. Kita nge-review bebas. Kalau misalnya ku di liang yang satu, ku di sebelahmu, jelas itu sampai hanya sampai kepada Akhir akhir hayat. hayat. Tapi kalau misalnya yang tadi Adit bilang bisa sampai ke surga yang satu. Lo jadi sob yang itu mungkin jadi masukan lah ya, masukan. Iya, betul. Mungkin jadi masukan ke Banda Neira atau mungkin ke pendengar-pendengar yang lain Iya. atau penonton yang lain kalau misalnya mau nyiptain lagu nggak usah tanggung-tanggung gitu. Langsung sekalian. Soalnya kalau kayak tipenya Adit ini mikirnya terlalu panjang. Tapi kalau misalnya lu tahu tentang surga, kalau nggak tahu tentang surga, Ya berarti bener kan rasional tadi. Si Banda Neira ini ciptakan lagu rasional Berarti kan. nggak usah mikirin. Nggak usah mikirin, Sebenarnya yang penting betul. sampai liang aja. Sampai segala iya. macam pasarnya Iya, gitu. betul. Ada pasar yang percaya surga, ada yang enggak. Iya, iya. Terus ada lirik badai puan telah Udah, berlalu. Puan apa tuan sih? Kalau yang pertama tuan, kalau ini sekarang puan. puan. Puan apa Kayaknya itu? kalau yang di bait pertama itu tuan itu lebih ke si lelakinya kali ya, ceweknya nanya ke si lelakinya, perempuannya nih nanya ke lelakinya, badai tuan telah berlalu, salahkah aku menuntut mesra. Kalau yang di sini tuh malah terbalik, badai puan telah berlalu, salahkah aku menuntut mesra. Ini dari si point of Lelaki. view si lelakinya. Oh. Jadi kayaknya kalau puan ini sih lebih ke perempuan kali ya. Kalau misalnya di KBBI sih puan itu perempuan. Banyak sih artinya, cuma kayaknya yang lebih masuk di lirik ini lebih ke perempuan sih. Oke. Berarti bukan typo ya? Bukan. Bukan typo. Tadinya gue juga pikir itu typo, pikir typo. Maksudnya kayaknya salah di liriknya ini harusnya Kayaknya tuan. kalau di keyboard tuh QWERTY UIOP itu kayaknya jauh deh. T ke P itu jauh. Bisa jauh ketiknya dia. Iya. Nah, kan Everdiano. ada lagi yang tiap taufan menyerang, Wih, Tovan. Kau bener di ya, sampingku. kau di sampingku. Iya. Jadi emang bener sih, ini memang buat pernikahan sih. Nanti kita lihat kenapa lagu ini dibuat Pasangan menggunakan atau mungkin yang lain. untuk yang lain atau dengan siapa gitu ya. Siapa tahu dengan pembantunya. kakeknya. Lah. Pembantunya. Gue udah cakep-cakep nih ngomong dengan kakeknya. Dengan kakeknya serem juga, bro. Iya. Bukan kakaknya di liang yang satunya gitu. Kelamaan mungkin ntar nih. Kalau lagu ini memang secara keseluruhan liriknya nggak banyak, bener Iya. nggak sih? Iya betul, gue setuju banget. Liriknya apa namanya pendek, nggak Berulang. banyak berulang, nggak banyak yang baru-baru, kata-kata baru, Kosakata kosakata yang baru. kita nggak kenal Betul. gitu ya, kata-kata yang biasanya kita kenal, nggak banyak yang
gimana lah, pokoknya sebenarnya ini akan menjadi populer, semua orang bisa mengartikan dengan mudah dari lirik. Ya. Iya. Dari lirik. Jadi kalau misalnya si Banda Neira ini manggung atau dia ada di radio gitu, kayaknya sih buat gue dengerin lagu ini langsung nangkep. Dia lebih seneng dengerin. Ada orang yang lebih seneng dengerin liriknya gitu. Dia pengen tahu maknanya apa sih ini lagu gitu. Ada Itu juga gua sih kayaknya. ada juga orang yang dia senangnya sama tipikal musiknya. Aransemen berarti ya? Iya, cara dia bikin lagunya kayak gimana, intonasi dari not-not dari vokalnya kayak apa, ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau dari lirik bisa diterima langsung. Dari lagunya, dari not-notnya juga kayaknya oke. Belum denger lagu ini pun dia ada beberapa lagu yang udah jadi soundtrack film sih. Oh, oke. Gitu. Jadi mungkin emang lebih easy listening ya kalau Oke. untuk di Soundtrack. indie gitu. Iya, kalau di indie lebih Pasti itu easy soundtrack listening. ya. Kenapa sih kalau yang musik ini kebanyakan masuk soundtrack ya? Iya, ya. Kenapa ya, coba bayangin nggak ya? Mungkin Udah. gini, karena film sendiri dia pengen cari sesuatu yang baru dan ya namanya juga film baru. Oh, iya, dia pengen musiknya juga yang mewakili represent dari filmnya dan nggak banyak yang tahu, jadi maksudnya baru gitu, bener-bener yang Iya. baru Oh, sekali, fresh banget ya. fresh, Oke. fresh banget. Oh, Sehingga iya, gua nanti paham. mungkin nilainya lebih menjual kali ya. Betul. Karena kalau misalnya yang biasa kita lihat kayak di sinetron itu kan berulang-ulang. Jadi itu mungkin lebih butuh lagu yang lebih populer, Iya, nggak sih? kalau yang Kalau ulang-ulang di, ya ya, kalau di populer, film bener. ini kan memang maknanya pun sendiri lebih dalam dan dalam satu episode lah ya. Kalau misalnya di sinetron kan bilangnya episode. Kalau di film ini dalam satu pengerjaan itu udah ada semuanya dan kalau bisa liriknya serta musik representasikan si film ini. Oke. Betul. Nah itu kalau dari segi lirik ya, kita udah tahu tadi kalau lirik itu kayaknya dia nggak yang susah-susah, yang gampang-gampang aja, notnya juga nggak susah-susah banget. Cuman emang intronya yang mungkin kalau orang-orang yang nggak sabaran, dia bakalan ini lagu kok cuman instrumental doang. Langsung Kan? Kalau nggak di skip. Di skip. Iya. Mungkin itu titik indinya dia. Iya. Bisa Mungkin jadi. itu Sampai titik di segitunya mana ya. dia mau mengekspresikan sesuatu yang berbeda di situ. Kayaknya Iya. sesuatu yang berbedanya di situ. Itu panjang loh, itu sampai 2 menitan. Kalau orang yang nggak sabaran kan, ya udah tinggal ini kok lagu dari tadi instrumental terus, padahal dia mau yang lagu yang ada nyanyiannya gitu kan, ya udah dia ganti. Itu tipe gua karena gua pertama nanya Steven, intronya lama banget. Menit kedua oke, skip ke menit kedua. Karena gua lebih ngedengerin liriknya dibandingin lagunya. Kalau misalnya kita bisa simpulkan sebenarnya lirik ini kalau gue akan nyanyiin berarti tadi ini biasanya akan cocok dibawain di wedding, pernikahan yang Manis banget ya. karena ini emang buat buat percintaan romantisme ya. Oh iya, iya. Romantisme. Iya. Jadi ya karena ini sampai jadi debu juga, jadi Nah, kalau nggak di wedding anniversary kayaknya ya. iya betul. Kalau nggak di wedding anniversary tadi, ya pokoknya yang kaitannya dengan percintaan. Lamaran bisa dong Lamaran bisa. nyanyi. Betul. Ini Kematian bukan bisa? Hah? Kematian? Kematian bisa juga sih ya. Kayaknya bisa juga sampai jadi Bisa debu juga ya. Sampai jadi debu ya. Oh, gua tahu. Berarti ini lagu cocok untuk memulai sesuatu yang akan agak kekal. Ngerti ya. Apalah itu pokoknya. Agak kekal. Karena kalau kayak pernikahan gitu kan. Iya, sifatnya diharapkan long lasting lah ya. lasting. Jangan ada perpisahan Iya. sebelum maut memisahkan. Iya, benar. Betul, Sebelum betul. akhir hayat. Intinya lagu ini menceritakan tentang kemesraan, percintaan, tentang sepasang kekasih, sepasang suami istri. Bukan sepasang merpati. Sepasang merpati Bisa. mah nggak dikuburin dalam liang, Mas. Dia Jadi digoreng. dimakan dong. Pecel ayam saya ingat. Yang tadi sifatnya long lasting, ya cocok banget buat lagu-lagu wedding gitu ya. Nanti misalnya ada resepsi, mau bikin lagu apa nih, lagunya Banda Neira yang ini keren Wih. banget, apalagi kalau misalnya bisa di aransemen ulang ya, maksudnya bukan di aransemen ulang, Di maksudnya apa nih? Di repackage? di Apa? repackage gitu, Oh, yang sedikit lebih lebih atraktif. Oh iya, karena gua setuju biasanya tuh. kalau Betul. misalnya wedding itu kan
rame orangnya. Iya. Jadi kalau misalnya lu cuman bawain dengan dentingan piano, kayaknya menurut gua sih nanti nggak kedengeran juga lagunya tentang apa, bla bla. Iya. Berarti kalau di daerah di aransemen dangdut tuh kayak Bisa, boleh. Tarling kayaknya, gitar dan suling. Iya kan wedding juga kan, cuma letaknya Boleh di daerah. Boleh aja. Tadi kita udah lihat, udah simpulin seperti apa sih liriknya si Bandanera ini yang sampai jadi lagu. Terus lah kenapa nih lagu dibikin ya? Apa sih maksudnya? Background. Tapi sebelumnya, gue tuh pengen nanya sebenarnya dari tadi. Apanya ya? Enggak, ini sebenarnya ini Bandanera ini kelompok band apa sih enggak sih? Dia Soalnya kan seperti band. biasa review kita itu adalah Wow. satu kali atau 2 kali baru dengerin, kita langsung review. Gue lupa inget jadinya. Bukan Sebenarnya dia tuh duet ya? bukan duet. Dia grup band sih, grup band. Grup band gitu loh, grup Walaupun band. dia nggak pakai alat musik yang band pada umumnya ya, Iya, nggak lengkap. nggak lengkap betul dia. Karena Oke. dia juga nelongso sih, dia nggak punya modal yang begitu. Bandanera itu bener-bener dia tuh aransemennya tuh klasik dan berbau alam. Oh. Gitu. Dia langsung dapetin realnya, gitu Makanya loh. yang tadi yang patah hilang, Iya. yang Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Alam banget kan. Iya alam banget gitu loh. Jadi semua kondisi alam dia gambarkan. Reboisasi, Bre. Reboisasi. Gue juga pernah dengar ini sih lagunya dia berjalan lebih jauh. Iya. Nah itu juga bagus banget sih. Oh. Berarti biar kita yang si pendengarnya ini menyatu dengan alam. Betul, Kayak salah satu gitu. itu. Nah, ini- dibalik musiknya yang sederhana. Yes, betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat nih, kita pernah nonton yang film Maroon 5 nggak sih? Hah? Oh, pernah nggak kita yang Maroon 5 yang Music Wedding ya? video. yang Who Are We? Wah, gue nggak bisa nyanyi soalnya. Yang si Adam Levine filmnya. Jadi dia tuh seorang Lupa. musik, ya kan? Tapi dia pacarnya itu ngerekam di jalanan. Kalau menurut gua, Kenapa namanya Bandanera ya? awal mula kalau gua cek Google ya asik. Karena udah canggih ya zaman sekarang ya. Yoi. Biasa sombong dikit ya. Ya elah Pak. Kalau gue cek Google, jadi Bandanera ini asal mulanya itu sebuah nama pulau yang ada di Maluku. Oh, timur sana ya. Iya, timur. Bandanera. Timur mana ya? Nggak Kayaknya tahu pernah lah. denger juga sih di buku sejarah. Wah, keren Iya. gue baca sejarah. Yoi. Pernah kecil gua. Oh, gua kira pernah tua lu. Ngerasain zaman dulu reinkarnasi lagi. Pernah? Ada yang pernah? Gue belum pernah. Belum sih, tapi kayaknya itu pengasingan Muhammad Hatta bukan sih? Iya, betul sekali. Betul. Musiknya ini tuh bukan termasuk kalangan musik yang menengah ke atas Ya, atau yang betul. sulit untuk didengarkan masyarakat pada umumnya gitu. Oh. Makanya dia bikin musik yang sederhana, ramah, dan kalau nggak salah tuh genrenya itu lebih ke nelangsa cerita. Dan real kita hidup di dunia. Gak ada yang ditutup-tutupin, maksudnya apa? Iya, ya semua bener-bener dia luapin dalam lagunya itu. Oh, ngerti. iya. Lu mau mainin satu lagu gitu ya, lu paling nggak tahu liriknya tadi kan pasti tahu maknanya. Terus juga kalau bisa sih lu harus tahu juga bandnya atau orangnya atau sang pembawa lagunya itu siapa. Kita udah lihat dari segi lirik, dari segi Historinya, history si Profilnya. profilnya Bandanera kayak apa. Nah, sekarang bener kata Adit, kita mau tahu kenapa sih si Bandanera tuh nyiptain lagu ini. ya. Pokoknya media sosial gitu. Dia cerita di situ kalau misalnya memang sebenarnya sih lagu ini intinya lagu ini diciptakannya itu oleh Bandanera itu untuk kakek neneknya karena dia melihat bahwa kakek neneknya itu adalah cintanya tuh dengan sungguh-sungguh Oh. katanya. Jadi ketika percintaannya sampai langgeng sampai kakek nenek itu dia pengen orang-orang bisa tahu dan bisa merasakan bahwa bagus loh ternyata cinta kasih sampai kakek nenek itu bahkan sampai ke liang kubur gitu. Itu pun juga jadi sesuatu hal yang positif buat kita semua karena yang namanya pasangan hidup ya, yang namanya teman hidup itu mau itu pernikahan secara apapun lah pokoknya namanya pernikahan itu pasti sampai akhir hayat. Kau diri yang satu ku di sebelah. Itu jadi contoh ya. Contoh dan pelajaran yang baik untuk Iya. orang lain tuh coba menirulah dari kakek neneknya si Bandanera ini. Terus
kita udah selesai nge-review Banda Neira. Iya. Kurang. Tadi udah lirik, udah Iya. profile. Kenapa lagu ini dibuat? Bikin suatu band, Iya, atau kita mau bikin suatu grup, atau kita mau bikin lagu, mungkin ini Iya. jadi sesedikitnya bisa jadi masukan. Atau Gitu sih. Atau mungkin kita, jadi lu semua bisa belajar nih sama kita bertiga. Iya sih. Bukan sombong ya, sorry mas. Oke, Oke, kalau itu misalnya dia gitu, review kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Silahkan kalian like jika kalian suka. Kalian boleh dislike jika kalian tidak suka. Yang penting subscribe.